Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gani Egionia dengan NIM 87758945. Saya mahasiswa UT dari Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya melakukan praktikum IPA tentang optik yang berjudul sifat cahaya dan percobaan pemantulan cahaya. Adapun tujuan dari percobaan ini adalah yang pertama, menyelidiki sifat pemantulan cahaya pada cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Yang kedua, menentukan sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh ketiga jenis cermin tersebut. Dan yang ketiga adalah membuktikan hukum pemantulan cahaya melalui pengamatan visual. Baik, ini adalah alat yang saya gunakan dalam praktik kali ini. Ada pena dan ada buku pengamatan, lembar pengamatan, dan ada handphone yang nanti akan saya gunakan sebagai sumber cahaya. Dan di sini ada meteran sebagai pengganti dari penggaris, dan selanjutnya ada sendok saya gunakan sebagai cermin cembung dan cermin cekung. Dan selanjutnya ada busur derajat untuk mengukur sudut pantul atau sudut datang. Nah, ada lilin dan ada celah cahaya, layar, kertas putih, dan juga yang terakhir adalah cermin datar. Baik, di sini langkah awal yaitu saya menyusun letak-letak untuk praktikum kali ini. Ada senter, saya gunakan juga senter yang kedua, dan ada juga sisir sebagai salah satu celah cahaya. Baik, di sini saya menguji bayangan dari sumber cahaya pada cermin datar. Di sini tampak bayangan yang ada di cermin dan yang di luar cermin itu sama besarnya dan arahnya pun sama. Jika saya arahkan ke kiri, bayangannya pun mengikut ke kiri. Jika saya arahkan ke kanan, bayangannya pun ikut ke kanan. Begitu pula dengan panjang dan besarnya. Baik, selanjutnya di sini saya melakukan pengujian terkait besar sudut yang dihasilkan pada sudut pantul jika dipancarkan cahaya dari sumber celah cahaya. Nah, di sini sudah terbentuk sudut datang dan sudut pantul. Di sini saya mengujinya dengan busur derajat. Nah, jika saya arahkan pada saya ukur pada ukuran 60 derajat sudut datang, nah maka sudut pantul besarnya juga 60 derajat. Dan jika saya arahkan ke sudut 90 derajat, maka sudut pantulnya juga 90 derajat. Berarti sudut datang dengan sudut pantul itu juga sama besarnya pada pengujian di cermin datar. Baik, di sini saya menggunakan lilin pada cermin datar. Nah, jika saya dekatkan lilin, maka bayangan yang ada di cermin juga ikut mendekat, dan bayangannya pun lilin masih tegak. Dan ketika lilin saya jauhkan, maka bayangan yang ada di cermin juga ikut menjauh. Dan jika saya jauhkan lagi lilinnya, maka bayangan yang ada di cermin juga
semakin ikut menjauh, dan bayangannya pun tetap tegak seperti lilin yang nyata. Jika saya gerakan depan ke belakang, dia juga ikut gerak. Dan selanjutnya di sini saya akan mengukur jarak lilin yang nyata dan yang ada di cermin datar atau bayangannya. Nah, pada pengujian ini jarak lilin itu sama dengan jarak yang ada di dalam cermin atau bayangannya. Jika saya jauhkan pada ukuran 7 cm, maka bayangan yang ada di dalam cermin juga 7 cm. Jika saya jauhkan lagi pada 10 cm, maka bayangan yang ada di cermin juga 10 meter. Jika saya dekatkan lagi menjadi 3 cm, bayangannya pun juga ikut pada ukuran 3 cm. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya sifat bayangan yang ada cermin datar yaitu bersifat maya, tegak, sama besar, jarak benda sama dengan jarak bayangan. Baik, selanjutnya kita akan menggunakan cermin cembung untuk menguji sifat bayangan yang dihasilkan pada cermin cembung dengan menggunakan lilin dan kertas putih. Baik, pada cermin cembung ini, ketika cermin cembung saya dekatkan, maka bayangannya itu meluas, melebar. Dan jika benda tersebut saya jauhkan, maka bayangan yang dihasilkan ikut mengecil, namun dia masih tetap tegak. Nah, begitulah sifat dari cermin cembung. Sifat bayangannya itu maya, tegak, dan diperkecil. Dia semakin dijauhkan, bayangan makin mengecil, tapi tetap tegak. Ketika didekatkan, bayangannya pun melebar atau membesar. Selanjutnya adalah menggunakan cermin cekung. Di sini belum ada bayangan yang dihasilkan ketika belum ada cermin cekung. Di sini saya menggunakan sendok ya, untuk sebagai opsi lain dari cermin cekung. Pada cermin cekung ini, bayangannya itu bisa ditangkap oleh layar putih hanya pada jarak-jarak tertentu. Nah, ketika saya dekatkan, bayangan yang dihasilkan itu bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Jika benda saya jauhkan dari lilin, maka sifat bayangan yang dihasilkan adalah bersifat nyata dan terbalik. Jadi bayangan nyata bisa ditangkap oleh layar putih pada jarak tertentu. Nah, begitulah sifat bayangan yang dihasilkan pada cermin cekung. Itulah praktikum saya pada kesempatan kali ini. Jadi kesimpulan dari praktikum ini adalah
Yang pertama, pemantulan cahaya pada permukaan rata itu mematuhi hukum Snellius, di mana sudut datar sama dengan sudut pantul. Nah, yang kedua, cermin datar menghasilkan bayangan maya tegak dan sama besar. Yang ketiga, cermin cembung itu menghasilkan bayangan yang selalu maya, tegak, dan diperkecil karena sifatnya yang menyebarkan cahaya. Dan yang keempat adalah cermin cekung memiliki sifat bayangan yang fleksibel, menghasilkan bayangan maya tegak diperbesar pada jarak dekat dan menghasilkan bayangan nyata terbalik pada jarak jauh. Nah, itulah praktikum saya pada kesempatan kali ini. Ya, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam praktikum kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.